Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Ibu Apna Hidayati, untuk mempresentasikan terkait dengan penelitian eh, saya ya, dengan judul Pengembangan Model Teknologi Augmented Learning atau TEL terintegrasi local culture untuk meningkatkan keterampilan edutechpreneurship bagi mahasiswa. Nah, dalam penelitian ini bermitra dengan rekan dari Universitas Negeri Malang, yaitu Dr. Henry Praherdiono, dan anggota dari UNP sendiri, yaitu Prof. Alwen, kemudian Ibu Dra Eldarni MPD, dengan jumlah pendanaan 36 juta dengan target luaran Q2. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa hanya sekitar 35% lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang siap untuk terjun ke dunia usaha atau dunia bisnis ya, khususnya level atau program kependidikan, terutama dengan basis teknologi pendidikan. Kita tahu teknologi pendidikan ini adalah satu bidang keilmuan yang bergerak untuk memproduksi media-media, salah satunya ya media-media dalam pembelajaran, pengembangan model, dan ada juga yang menjadi guru. Pada kenyataannya di lapangan banyak juga lulusan teknologi pendidikan ini yang berwirausaha, khususnya berwirausaha dalam bidang pendidikan. Penelitian ini juga didasari kerja kesenjangan antara pembelajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri yang menunjukkan bahwa kurikulum yang diterapkan masih banyak yang menekankan kepada teoritis dengan minim praktek ya. Maka di dalam TP sendiri itu dikenal adanya magang teknologi pendidikan. Kemudian karena kita menggiatkan tentang edutechpreneurship atau berwirausaha, maka di Sumatera Barat sendiri kita mengambil nilai-nilai lokal Sumatera Barat eh, dalam model pembelajaran ini. Karena memang di Sumatera Barat ini sangat terkenal dengan eh, orang-orang yang berwirausasaha ya, khususnya berdagang. Maka nilai-nilai itulah yang kita adopsi di dalam model TEL yang akan kita kembangkan ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model TEL, yaitu teknologi exchange learning, yang terintegrasi dengan budaya lokal Minangkabau untuk meningkatkan keterampilan edutechpreneurship bagi mahasiswa. Kita bertujuan menghasilkan modal yang valid, praktis, dan efektif. Kemudian luarannya artikel minimal Q3. Dan kita merencanakan untuk submit di jurnal Q2, yaitu jurnal IJIED. Statusnya pada saat ini adalah sudah submit. Kemudian kita juga menghasilkan website dan juga mengembangkan buku ajar dari ISBN. Permasalahannya adalah bagaimana inovasi pengembangan model TEL yang terintegrasi dengan budaya lokal. Kemudian sebagai model kita juga akan mengukur validitas, praktikalitas, dan efektivitasnya model ini ya yang berbasis budaya lokal. Nah, metode yang digunakan adalah metode ADI ya, dalam hal ini adalah Analyze, Design, Develop, Implementation, dan Evaluation. Jadi kita mengintegrasikan atau menggunakan model pengembangan ADI ya, dimulai dari tahap analisis yaitu mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa dalam bentuk kebutuhan pembelajaran, membelajarkan tentang edutechpreneurship dan tantangannya serta mengintegrasikan budaya lokal di sini. Kemudian pada tahap desainnya kita merancang model TEL yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, termasuk elemen budaya lokal. Kemudian di tahap develop kita mengembangkan dan menguji produk pembelajaran seperti platform digital atau modul berbasis teknologi. Jadi kita mengembangkan nanti platform digital dan juga buku ajar ya, yang kita kenal dengan modul. Kemudian pada tahap implementasi kita menerapkan model implementasi TEL dan kemudian pada tahap evaluasi kita menilai efektivitasnya. Nah, hasil rumusannya kita telah berhasil merumuskan sintaks ini yang terdiri dari tahap define-nya. Pertama, orientasi TEL yang berupa konsep-konsep, nilai-nilai edutechpreneurship, dan nilai-nilai budaya lokal. Kenapa ini menjadi sintak yang pertama? Karena kita ingin peserta didik kita ini atau mahasiswa ini memiliki nilai-nilai tentang edutechpreneurship yang memang nantinya mereka akan bisa mengimplementasikannya dalam konteks yang berbeda. Kemudian pada tahap eksplorasi dan desain,
Dalam hal ini mereka menganalisis ide, merancang kasus dan mengintegrasikan TPEC sebagai bagian dari rancangan model teknologi agentic learning-nya. Kemudian pada tahap berikutnya adalah kita melahirkan prototipe digital yaitu penerapan tactile dalam konteks budaya lokal. Kemudian siklusnya berlanjut kepada presentasi dan uji coba. Nah, dalam hal ini kita mulai menguji coba produk ya, pitching produk, kemudian uji coba dan validasi pasar. Jadi dalam konteks ini para mahasiswa itu diharapkan sudah terjun ke lapangan mencek pasar produk yang akan dikembangkan, kemudian pada tahap refleksi dan evaluasi dari model ini kita akan ada evaluasinya itu kita lakukan proses eh, belajar merelevasikan budaya dan juga memotivasi. Jadi siklus ini nanti akan berulang ya dalam implementasi model TEL. Berikutnya, kita lebih konkretkan lagi ya dengan mengintegrasikan model TEL. Pertama, pada tahap orientasi kita optimalisasi dengan LMS, yaitu memperkenalkan konten TEL, edutechpreneurship, dan filosofi Minangkabau. Nah, itu ada di LMS. Kemudian pada tahap eksplorasi kita menyediakan studi kasus digital UMKM Minangkabau dalam LMS yang berupa rekaman video, baik itu video dokumenter, video tentang eh, pelaku pelaku entrepreneur ya dan juga wawancara dengan narasumber. Kemudian kita mengaktifkan forum diskusi dan memfasilitasi mentoring secara daring. Dan kemudian pada tahap desain project kita mengembangkan project apa yang akan kita kembangkan sesuai dengan apa yang dirancang oleh mahasiswa. Kita sediakan di sana itu fitur submission dan juga peer review ya yang akan dilakukan oleh dosen dan juga bersama-sama dengan mahasiswa. Kemudian pada tahap implementasi kita mengintegrasikan ya, kita mensimulasikan proyek tersebut ya. Jadi mahasiswa itu mengimplementasi dan juga nanti akan diberikan masukan baik itu oleh dosen maupun oleh mahasiswa lainnya seperti itu. Dan kemudian pada tahap refleksi dan evaluasi kita nanti akan mengaktifkan fitur project tracking dan juga progress monitoring melalui LMS. Kemudian menggunakan modul evaluasi. Jadi nanti kita gunakan ada semacam evaluasi berupa rubrik dan kemudian mengadakan sesi online ya, showcase ya. Jadi artinya mereka mempresentasikan apa yang sudah dihasilkan dan kita memberikan masukan. Dan kemudian ada laporan akhir ya, itu yang kita sebut dengan laporan pembelajaran dan itu nanti akan disubmit di LMS. Nah, dalam luaran ini kita menghasilkan buku ya. Dalam hal ini buku kita berikan rencana judulnya adalah model teknologi agentic learning dalam pembelajaran edutechpreneurship. Eh, kita sudah merancang dokumen berupa draft ya buku ini yang berisi tentang bagaimana model ini diintegrasikan dengan edutechpreneurship khususnya dalam bidang eh, pendidikan ya, teknologi pendidikan. Konteks bisnisnya itu nanti dalam pembuatan buku ajar, dalam pembuatan video pembelajaran, dalam pengembangan model pembelajaran, dan media-media lain yang berbasis teknologi. Nah, untuk luaran artikel sendiri kita mencoba untuk submit di jurnal Q1 dan saat ini sudah disubmit yaitu pada jurnal Education and Information Technology dengan judul artikel How Technology Agentic Learning is Still is Integrated with Learning Management System to enhance the effectiveness of online learning environment systematic literature review. Nah, ini sudah kita submit dan saat ini sudah proses review. Berikutnya ini adalah bukti-bukti ya bahwa dari Simago kita ambil bukti-bukti submit dan juga ada bukti bahwa jurnal ini sudah terdaftar di Scopus dan juga terindeks Q1. Eh, Barangkali demikian terkait dengan hasil penelitian kami. Kami berharap penelitian ini dapat lanjut pada tahun berikutnya, yaitu kita gunakan dari sintak pengembangan, yaitu pada tahap eh, implementasi dan juga pada tahap evaluasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.